ditanya seberapa kemungkinan perang dunia antara Amerika dan Tiongkok, maka pertanyaan ini sudah berkali-kali dijawab dengan data bahwa di awalnya perang dagang selalu diakhirinya dengan perang militer. Itu adalah sebuah kepastian sejarah. Hal ini mungkin dikatakan tidak mungkin atau tidak bisa dipercaya atau ide halu. Namun kita membuka sebuah buku geopolitik yang berjudul Thucydides Traps. Arahnya dunia saat ini ke arah tabrakan dua kepentingan, Amerika dan Tiongkok. Arah kapal menuju tabrakan, collision. Kalau Wakanda bagaimana? Kalau Indonesia bagaimana? Hal ini akan kita diskusikan lengkap dengan solusinya. Kita kamplengi dengan sangu yang lengkap. Pemahamannya dulu sekarang. Hubungan relasi antara Tiongkok dan Amerika adalah salah satu kajian yang cukup penting untuk didiskusikan mengingat dampak dan pengaruhnya besar dari dua negara adidaya kepada Indonesia. Indonesia tergantung dolarnya Amerika dan Indonesia bergantung importnya barang Tiongkok. Bagi dua negara tersebut, Indonesia adalah pasarnya dolar mereka dan pasarnya produk mereka. Indonesia adalah penelan cetak uang mereka agar proyek di Indonesia jadi underlying mata uang mereka, jadi underlying yuan Tiongkok dan dolar Amerika. Amerika memegang kendali atas peran superpower sejak era Perang Dunia Kedua, kemudian puncaknya adalah ketika Soviet kalah di tahun 1991. Kemudian mencari lawan, setelah tidak ada ideologi komunis, cari lawan baru, yaitu ideologi Islam. Itulah kampretnya Amerika. Di sisi lain, Tiongkok, negara yang pertumbuhan ekonominya paling cepat hingga kapasitas yang belum pernah dunia temukan dalam sejarah peradaban manusia. Dalam 40 tahun, Tiongkok sama dengan Amerika bangun dalam 120 tahun. Kemudian, kedua negara saling bereaksi atas satu sama lain yang dikenal dengan perang dagang dan telah dimulai pada tahun 2018. Tiongkok dan Amerika jatuh ke dalam apa yang disebut perangkap Thucydides. Kita bahas lebih dalam. Thucydides lahir 460 sampai 400 sebelum Masehi meninggalnya. Merupakan seorang sejarawan sekaligus jenderal, juga seorang scholar akademi di Yunani. Memiliki mahakarya klasik dengan buku yang berjudul The History of Peloponnesian War. Dia berusaha memberi gambaran atas perang yang terjadi pada abad 5 sebelum Masehi antara Athena dengan Sparta pada 421 sampai 404 tahun sebelum Masehi. Melalui karya tersebut, tokoh ini dijuluki sebagai bapak sejarah ilmiah. Thucydides menggambarkan dan menjelaskan dua ciri keadaan yang sama antara Athena dan Sparta. Tentunya dalam terjemahan sekarang adalah perang Tiongkok-Rusia versus Amerika. Ciri-cirinya adalah satu, kondisi hubungan internasional dunia dalam kondisi genting dan anarkis. Jadi untuk mencapai keamanan seluruh negara di dunia berusaha meningkatkan kekuatan militer masing-masing. Kedua, kondisi dan sifat pemimpin negara besar yang karakternya sangat agresif, otoriter, tegaan, dan tidak menempatkan moral ketika menjabat. Tidak beretika, sekali lagi, tidak bermoral. Maka kemungkinan perang terjadi karena sifat dan pemikiran para pemimpin itulah yang akan membuat cepat atau lambatnya perang. Sementara perang militer adalah kepastian. Kita bedah lebih dalam lagi tentang Amerika. Kita sudah tahu pemimpin Rusia, kita sudah tahu pemimpin Tiongkok, tindak tanduknya. Lalu bagaimana dengan Amerika? Tahun depan 2024, Amerika Pilpres layaknya Indonesia. Apakah Biden lagi calon dari Partai Demokrat atau diganti? Lawannya dari Partai Republik, apakah Trump lagi? Maka kita lihat apa yang ada di etalase di Amerika saat ini. Ada nama Robert F. Kennedy Jr. Mudah-mudahan RFK Jr. menang di election Partai Demokrat. Kalau tidak dijegal Biden tentunya dan tidak dijegal konco-konconya Biden tentunya. RFK Jr. lebih ampuh dari Trump. Pamannya mati ditembak gara-gara mau membubarkan CIA dan bapaknya ditembak gara-gara mau membubarkan Pentagon diganti dengan National Guard. Maka RFK Jr. lawan sebanding Putin dan Xi Jinping. Atau mungkin Trump lagi. Kayaknya calon presiden ini sedang mendapatkan 90 macam tuntutan. Gak pantas kayaknya memimpin Amerika. Lalu siapa dari Partai Republik? Mata kita tertuju pada Vivek Ramaswamy. Vivek tidak akan perang. Vivek kayak Xi Jinping. Kalau RFK Junior kayak Putin. Vivek Ramaswamy adalah seorang bilioner bioteknologi dan bisnis finansial berusia 38 tahun, kelahiran Cincinnati, Ohio, dari keluarga keturunan India. Tepatnya berasal dari daerah Kerala. Vivek hobinya bisnis. Yang kalau dirinya menang jadi presiden Amerika, Vivek sudah punya rencana besar.
semacam pneumonomicnya, yaitu MMT dan SWF. 3 rencana besar Vivek Ramaswamy adalah: pertama, dia akan membuat executive order selama 50 to 100 years treasury. Hal itu dilakukan untuk membuat delay debt, yaitu dengan memperpanjang tenor hutang Amerika yang saat ini besarnya 31,5 triliun dolar. Kedua, Vivek akan menggali minyak di seluruh cadangan minyak atau National Reserve Oil-nya Amerika untuk dijual semua buat bayar hutang sejak sekarang hingga tahun 2030, karena diperkirakan minyak bumi harganya bakal balik ke 25 dolaran di tahun 2030 karena mobil listrik EV sudah massal, juga mobil berbasis hidrogen sudah massal diproduksi. Yang ketiga, Vivek akan menggantikan semua listrik berbasis batu bara dan minyak bumi ke nuclear power plant berbasis thorium. Ada 20 plant dari sekarang hingga tahun 2045 yang akan membuat Amerika bisa berenergi tanpa bantuan batu bara dan minyak bumi. Kalau kita bertanya who rule the world atau siapa yang mengendalikan dunia saat ini, maka sebagai pengatur dunia, semua orang pasti akan menunjuk ke Amerika. Lalu dalam 10 tahun terakhir Amerika mendapat tantangan baru, yaitu Tiongkok. Di posisi ekonomi nomor 2 dunia negaranya, Tiongkok tidak bisa dikendalikan Amerika secara penuh, termasuk dolar Amerika tidak terlalu mempan dengan Tiongkok. Kita intermezzo sebentar. Bayangkan, 40 tahun yang lalu, Tiongkok negara komunis kental dengan pengaruh Deng Xiaoping yang sangat komunis. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Tiongkok membangun jaringan kereta api? Bagaimana Tiongkok membangun infrastruktur jalanan? Bagaimana Tiongkok membangun pelabuhan dan industri dengan masif? Adakah yang meminjamkan dolar ke Tiongkok 40 tahun yang lalu? Atau adakah waktu itu Tiongkok membangun pakai surplus perdagangan? Apakah Tiongkok begitu kaya 40 tahun yang lalu itu? GDP 40 tahun yang lalu Tiongkok sekitar tahun 1980-an hanya 200 dolar per kapita. Bandingkan dengan Indonesia di tahun 1980-an adalah 490 dolar per kapita, alias penduduk Indonesia masih lebih kaya 2,5 kali lipat dari Tiongkok. Karena Tiongkok tidak mau ikut IMF, Tiongkok berani printing money, berani untuk membuat hingga membangun, sehingga sekarang GDP per kapita Tiongkok adalah 14.000 dolar atau 3,5 kali warga Tiongkok itu lebih kaya dari warga Indonesia yang secara per kapita, atau 20 kali asetnya lebih kaya Tiongkok dari Indonesia yang hanya senilai 1,1 triliun, Tiongkok 20 triliun dolar. Intinya, tetaplah bertahan dengan ilmu barat, wahai pejabat, dan tetaplah bersandar ke dolar Amerika dan ilmu ekonomi Amerika. Pakai aja terus, garansi sampai mampus Indonesia terus berhutang. Kok nggak nyadar-nyadar juga ya? Itu IKN, bangun aja pakai printing money. Berani nggak? Kok ngutang berani, cetak uang berbasis proyek nggak berani? Kalau kita dekat sama Tiongkok ya, jangan manut aja sama Tiongkok. Sekalian aja printing money kayak Tiongkok. Jangan aja dekat saja, tiru sekalian. Wah, ini ora. Kembali ke pengendali dunia. Kita petakan. Total GDP negara BRICS bersebelas adalah 31 triliun dolar. Total GDP negara Uni Eropa adalah 24 triliun dolar. Total GDP Amerika adalah 25 triliun dolar. Total GDP 11 negara ASEAN adalah 3,6 triliun dolar. Masih kalah sama India sendirian aja. Yaitu membandingkan 11 negara ASEAN tadi dengan GDP India. GDP India itu 3,8 triliun dolar. Total minyak bumi yang dihasilkan oleh BRICS dengan anggota barunya adalah 55% minyak dunia. Jadi apakah BRICS baru jadi kekuatan dunia baru? Akankah punya PBB baru? Akankah punya IMF baru dan World Bank baru? Tidak pakai dolar tapi yuan. Akankah nanti akan begitu? Sekarang kita ke korporasi. Siapakah perusahaan terkaya dan terkuat di dunia? Apakah Apple? Apakah Tesla? Apakah Meta, Facebook? Apakah Amazon? Sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut hanya ukurannya semut bagi dua perusahaan besar ini. Perusahaan besar itu adalah Vanguard dan BlackRock. Vanguard dan BlackRock adalah perusahaan investment fund terbesar dan terkuat di dunia. Kalau boleh dikatakan, mereka lah Wagner-nya dunia korporasi, ujung tombak soft power-nya Amerika. Total aset manajemen yang dikelola mereka nilainya adalah 15 triliun dolar atau 5 kali GDP-nya Perancis, atau 70% GDP-nya Tiongkok, atau 15 kali GDP-nya Indonesia. Lalu bagaimana dua perusahaan besar tersebut mengendalikan dunia? Sangat sederhana caranya. Vanguard dan BlackRock memiliki semua saham perusahaan besar dunia.
Vanguard dan BlackRock adalah pemegang saham besar di Google, Apple, Amazon, Facebook, juga Microsoft, dan banyak lagi perusahaan besar dunia, perminyakan, farmasi, bioengineering, high-tech, dan lain sebagainya. Jadi, setiap kita atau Anda melakukan sesuatu seperti pembelian atau memakai platform melalui berbagai macam perusahaan itu, Vanguard dan BlackRock semakin kaya. Kita nonton Netflix, Vanguard semakin kaya. Kalian menggunakan Instagram, BlackRock semakin kaya. Kalian membeli iPhone, kalian membuat Vanguard semakin kaya. Yang parah lagi, kalau kalian membuat Vanguard semakin kaya, maka BlackRock menjadi semakin kaya juga. Mengapa? Karena keduanya memiliki saham paling besar di masing-masing perusahaan. Di dalam Vanguard ada BlackRock, di dalam BlackRock ada Vanguard. Jadi, strategi pemerintah Amerika adalah menguatkan swasta dengan didukung negara di dalam hal pencaplokan ekonomi. Jauh lebih canggih dari apa pemerintah Tiongkok lakukan. Sekali lagi, Vanguard dan BlackRock adalah Wagner di dunia korporasi, sehingga langkah mereka lebih bisa abu-abu, lebih bisa melakukan penyangkalan resmi yang masuk akal. Namun tujuannya satu, menyatukan semua sistem dalam satu wadah perputaran ekosistem keuangan yang memperbudak dunia, utamanya untuk membuat ekosistem dolar agar dunia tetap bergantung ke Amerika. Itulah mengapa kita di dalam bernegara penting sekali memahami strategi perang negara lain, memahami nation interest negara lain, dan bagaimana mereka memainkan dengan cantik untuk menyedot kekayaan negara lain, memainkan pejabat negara lain tanpa semua sadar. Ya mbok, ke depan Indonesia juga punya Wagner, punya Vanguard, punya BlackRock juga gitu loh. Tinggal print doang kok rupiahnya. Buat investment fund, terus beliin Indomie, BCA, Astra, Adaro, IKN, Rempang, gak usah ribut gitu loh. Atau ambil barang Tiongkok seperti Xiaomi, Oppo, Wuling, Wantal, apalah pokoknya ambil.